Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Ayu Jahidun SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 5201 1112924. Pada hari ini, Rabu, 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, kelas 7 dengan materi hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ada nggak teman kalian yang nggak masuk pada hari ini? Baik, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Gimana anak-anak, baik hari ini? Sebelum itu, Pak Guru mau absen dulu. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk untuk hari ini? Siapa? Yang pertama, Asror. Yang kedua, Paki. Yang ketiga, Alfiat. Terus, Gunawan. Terus, Alki. Ergi. Oh ya, Ergi. Nah, kira-kira dari keterangan itu, dari yang nggak masuk itu ada keterangannya atau gimana? Nggak ada. Dia sakit atau gimana? Dia punya surat. Berarti alfa semua ya. Sekarang kita akan belajar terkait mengenai masalah hukum nun sukun dan hukum mim sukun. Jadi hukum nun sukun dan hukum mim sukun itu ada yang pernah dengar nggak? Di mana kira-kira dengarnya? Di santren. Banyak di tempat-tempat ngaji kalian juga banyak kalian pernah dengar yang masih ngaji sekarang ini. Kalian masih belajar walaupun kalian sudah masuk di jenjang sekolah SMP. Tapi sebelum kita belajar, adik-adik sekalian kita mau ice breaking. Jadi dalam ice breaking ini tujuannya untuk yang loyo, yang lesu, yang tidak berniat belajar, jadi berniat belajar. Karena ini adalah pembentuk niat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita ice breaking dulu. Diharapkan anak-anak berdiri. Berdiri. Kita ice breaking. 1, 2, 3. Allah. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hukum nun sukun dan hukum mim sukun ini adalah biar kita lebih fasih, lebih tahu ilmunya tentang membaca Al-Quran. Nah, di sini ada materinya. Hukum nun sukun ada dari kalian yang bisa baca ini? Coba Mola, baca ini Mola.
Nah, anak-anak sekalian, kira-kira kalian tahu maksudnya enggak? Kalian tahu maksudnya? Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, kalian harus pahami dulu. Nun sukun atau tanwin itu dalam posisi hukum bacaan ini sama posisinya. Ini nun sukun. Nun sukun itu dalam bahasa kita hukum mim, nun mati. Nun mati. Yang mana dinamakan dengan tanwin? Yang ini. Nah, ini termasuk tanwin. Nah, apabila tanwin bertemu dengan yang disebutkan di sini, itu yang akan kita pelajari. Apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, ada 4 hukum bacaan, yaitu izhar, ikhfa, sama idgham, dan iqlab. Yang pertama kita akan ulas terkait mengenai masalah izhar. Jadi yang kalian harus pahami dulu ini. Jadi ingat di benak kalian tentang tanwin atau nun sukun. Jadi kita pelajarinya tentang nun mati atau tanwin. Yang pertama kita kupas tentang izhar. Izhar ini cara bacanya gimana? Cara bacanya jelas. Hurufnya ada berapa? Ada. Nah, di sini ada hurufnya. Tentang izhar itu ada berapa huruf? Nah, izhar ini ada berapa huruf? Ada 6 yang pertama. Ain, ha, ghain, gha, hamzah, ha. Jadi itu adalah huruf daripada izhar khalqi. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar itu, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar apa? Izhar khalqi. Misal anharu. Ini kan nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha, hukum bacaannya disebut dengan izhar khalqi. Paham? Yang kedua, kita belajar tentang yang pertama tadi izhar, yang kedua apa? Ikhfa. Jadi pembagian daripada hukum nun sukun itu ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa. Jadi ikhfa ini hurufnya ada berapa? Ikhfa. Hurufnya ada 15. Yang pertama apa? Di sini ada. Nah, huruf idgham, huruf ikhfa. Nah, di sini ada huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? 15. Yang pertama. Yang kedua. Nah, dari 15 itu termasuk daripada huruf ikhfa hakiki. Kembali kita ke awal tadi, yang kalian harus ingat itu nun mati atau tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini, maka kembali lagi hukum bacaannya ikhfa hakiki. Terus yang kedua apa? Yang kedua tadi idgham. Nah, idgham ini dibagi
dibagi lagi menjadi dua. Ada namanya idgham biguna, ada namanya idgham bila guna. Apa yang Pak Guru katakan tadi, kembali kalian ingat tentang model tanwin dan nun mati. Apabila, kembali lagi, apabila nun mati ini bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka hukum bacaannya juga idgham. Kembali lagi, ada yang idgham biguna, ada yang idgham bila guna. Baik, kita lanjut. Apa pembagian hukum nun sukun lagi? Selain idgham, apa? Iqlab. Ada yang tahu huruf iqlab itu ada berapa? Ada satu. Yaitu apa? Ba. Jadi satu-satunya huruf daripada iqlab itu adalah ba. Tadi pembahasan kita tentang hukum nun sukun dan nun mati. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan kita dengan hukum bacaan mim sukun. Coba baca, apa bacaannya nih? Coba. Nah, hukum mim sukun itu ada 3 bagian. Yang pertama, ikhfa syafawi, idgham mimi. Yang ketiga, izhar syafawi. Nah, ikhfa syafawi itu hurufnya ada berapa? Ada yang tahu? Yang pertama, huruf ikhfa syafawi ada 1. Misal mim mati bertemu dengan ba. Nah, di sini huruf ikhfa syafawi itu ada satu proses. Ada satu proses. Proses pertemuan antara mim mati dengan salah satu huruf ikhfa syafawi yaitu ba. Maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Jadi dimanapun kalian melihat nanti di dalam Al-Quran, kalau misal mim mati bertemu dengan ba, dimanapun tempatnya, berarti itu hukum bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Terus kita lanjut, idgham mimi. Idgham mimi ini masih terkait dengan hukum mim mati atau mim sukun. Mim sukun ini, mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham mimi, maka hukum bacaannya idgham mimi. Dia bertemu dengan mim hidup. Kalau mim mati bertemu dengan mim hidup atau bertasdid, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi. Contohnya ini, ba'atsnakum mim ba'di. Jadi di sini kenapa dia idgham mimi? Karena di sini terdapat mim mati bertemu dengan mim. Nah, disebut bacaannya maka idgham mimi. Baik, lanjut. Izhar syafawi. Izhar syafawi itu hurufnya ada berapa? Ada berapa? Ada? Hitung dulu. Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Dan selanjutnya. Jadi inilah daripada huruf-huruf izhar syafawi.
Kalau saja ini bertemu dengan mim mati, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ta, hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan za, misal, hukum bacaannya juga izhar syafawi. Satu lagi, mim mati bertemu dengan ka, misal, hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Jadi ini ada 3 macam bentuk daripada pembagian hukum mim sukun. Yang pertama apa tadi? Ikhfa, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mimi. Yang ketiga, izhar syafawi. Ada pertanyaan? Udah ya? Baik anak-anak, mengingat penjelasan kita pada hari ini sudah selesai. Jadi sekarang Pak Guru mau bagikan LKPD pada kalian. Jadi dari LKPD ini kalian diskusi dengan kelompok kalian dengan soal apa yang kalian dapatkan. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan. Kalian mengerti? Baik, Pak Guru akan bagikan kalian LKPD pada masing-masing kelompok kalian. Ini kelompok 2, kelompok 3. Sekarang itu kalian diskusikan ya dengan kelompok-kelompok kalian masing-masing. Kalian diskusi dengan soal-soal yang kalian dapatkan di situ. Terus kalian presentasikan apa yang kalian dapatkan di situ. Soal apa yang kalian dapatkan dan kalian jawab pada masing-masing kelompok kalian. Nah, dari LKPD ini kalian akan mempresentasikan soal-soal yang ada pada LKPD itu. Kelompok 4 dia dapat LKPD apa? Nah, pada Al-Quran ini kalian akan cari hukum bacaan apa saja yang akan kalian dapatkan di sini. Kalau kalian dapatkan idgham, maka kalian akan tulis idgham. Kalau kalian dapatkan ikhfa, maka kalian akan dapatkan ikhfa. Ngerti? Baik. Terus kelompok 1 mendapatkan LKPD apa? Nah, di LKPD ini tertulis jelas. Di sini pasangkan ayat berikut sesuai hukum bacaan dengan menarik garis. Jadi di sini kalian sesuaikan hukum bacaan di situ. Ada contoh dan ada hukum bacaan yang harus kalian cocokkan di situ. Sudah mengerti? Terus kelompok 3 dapatnya apa? Kelompok 2. Kelompok 2 dapatnya LKPD tentang menghubungkan nama daripada huruf. Nah, itu nanti kalian diskusikan dulu sama teman-teman kalian. Baik anak-anak, ada yang sudah menemukan jawabannya? Yang mau presentasi angkat tangan. Kelompok 2 atas nama Maula Izzati. Baik, silakan. Pak Guru akan soal sebelum si Maula ini menjawab soal. Yang didapatkan di situ apa Maula? Hubungkanlah huruf-huruf dengan hukum bacaan yang sesuai. Sekarang Pak Guru tanya, hubungkanlah huruf izhar. Yang paling atas. Mantap, tepuk tangan. Silakan. Ada lagi yang mau presentasi?
Kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Silakan. Berdua nggak masalah. Berdua nggak masalah. Sekarang Pak Guru tanya tentang LKPD yang didapat. Ya, LKPD yang didapat itu tentang hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Ada pertanyaan pada LKPD ini. Sekarang Pak Guru tanya. Sebutkan 3 macam hukum bacaan mim sukun. Ulang. Alhamdulillah. Mantap. Tepuk tangan. Yang kedua, apa perbedaan cara baca antara izhar khalqi dan ikhfa hakiki? Mantap. Silakan duduk. Kira-kira dari kelompok ini ada lagi yang mau presentasi? Ya, kelompok 4 silakan. Mendapatkan LKPD tentang potongan ayat. Baik, temukan apa yang kalian dapatkan di situ. Hukum bacaan apa yang kalian dapatkan di situ? Coba. Dari potongan ayat ini, saya mendapatkan bacaan idgham bila gunnah karena ada nun mati bertemu dengan nilai. Potongan ayat kedua, saya bertemu dengan bacaan idgham gunnah karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Dan potongan ayat ketiga, saya menemukan bacaan idgham syafawi karena ada mim mati bertemu dengan wawu. Kira-kira betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Mantap. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Adik-adikku sekalian, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, dari pembahasan hukum nun sukun dan dari pembahasan itu kita tahu bahwa kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu. Bukan serta-merta kita membaca Al-Quran tapi tentang bagaimana ilmu kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harusnya kita memiliki ilmu dulu baru kita membaca Al-Quran. Karena nanti kalau kita tidak punya ilmunya tentang membaca Al-Quran, maka bacaan kita untuk membaca Al-Quran itu akan salah. Jadi itulah pada hari ini pembahasan kita, anak-anakku sekalian. Kira-kira ada pertanyaan dari awal sampai berakhir pembahasan kita pada hari ini? Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada apa tidak? Tidak ada. Oke, kelompok 2? Kelompok 2 tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, untuk kita lebih mengingat daripada pembahasan kita dari awal sampai sekarang ini, kita akan rangkum paling tidak 1 atau 2 yang mungkin yang harus kalian ingat di sini. Jadi persentase kalian tadi itu alhamdulillah kalian bisa dikatakan sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Cuman tidak mengurungkan niat Pak Guru untuk merangkum pembahasan kita dari awal sampai sekarang ini. Yang pertama dari pembahasan ini, kalian harus ingat tentang hukum nun sukun. Nah, nun sukun ini yang harus melekat pada diri kalian. Kalian mengingat, kalau kalian sudah mengingat yang namanya hukum nun sukun atau tanwin, maka yang akan muncul tentang ini. Kalau tidak muncul tentang baris 2 atas, maka muncul tentang nun mati.
Kalau tidak muncul tentang nun mati, maka muncul tentang baris dapen. Ya, kalau tidak muncul tentang baris dua dapen, maka muncul baris dua bawah. Nah, ini rangkuman tentang ilmu hukum nun sukun atau tanwin. Sekali lagi, kalau saja ini bertemu dengan huruf yang kalian telah pelajari, maka hukum bacaannya sesuai dengan apa yang kalian ketahui tadi, seperti idgham, izhar, apalagi ikhfa, apalagi iqla. Pembahasan kedua yang harus kalian ingat di sini, hukum mim sukun itu, maka yang kita bahas tentang mim sukun atau mim mati. Jadi yang kalian harus ingat di sini sebelum pembelajaran kita berakhir, tentang mim mati atau mim sukun. Kalau saja ada mim sukun itu bertemu dengan ba, misal hukum bacaannya ikhfa syafawi. Kalau saja mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham mimi. Kalau saja misal mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar syafawi. Baiklah anak-anakku, pada hari ini itulah pembahasan kita pada hari ini. Sudah selesai pembahasan kita, mim sukun sudah selesai, hukum nun sukun dan nun mati sudah selesai. Kira-kira di pembelajaran ini kalian merasakan apa kira-kira? Perbedaan dari sebelum kalian belajar dengan setelah kalian belajar, kalian mendapatkan apa kira-kira pada pembelajaran kali ini? Ilmu apa? Ilmu apa yang kalian dapatkan? Ilmu apa? Ilmu mendapatkan apa? Ilmu dengan cara membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah kalian pada hari ini telah belajar bagaimana pentingnya yang namanya ilmu daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Perlu kalian ketahui adik-adikku sekalian, karena kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu, karena nanti artinya akan melenceng. Yang awalnya artinya akan menjadi Tuhan, ternyata artinya beda. Karena apa? Cara bacanya itu juga beda. Beda cara bacanya sedikit pun, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kita belajar daripada hukum bacaan itu sendiri. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas, silahkan pimpin doa.